Ya, baik ya, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan belajar intro dulu ya, pendalaman tentang Flutter. Mungkin di part ini atau di video ini mungkin kita nggak ngoding dulu, tapi saya menjelaskan dulu tentang Flutter. Nah, baru nanti di video selanjutnya baru kita bahas menginstal pertama menggunakan Flutter ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Ya, jadi mungkin di sini kita akan sedikit membahas ya. Mungkin bagi Anda banyak tanya-tanya mengapa Flutter ya, mengapa harus Flutter atau mengapa harus belajar Flutter, mengapa memilih Flutter dan seterusnya ya. Nah, mungkin bagus juga biar Anda sedikit agak paham. Mungkin boleh lihat juga penjelasan saya terkait ini ya, cross platform ya, cross platform. Nah, ketika kita bandingkan dengan cross platform, mungkin Anda akan mengerti ya perbedaan dari pengembangan aplikasi mobile yang natif, hybrid, dan mungkin yang terakhir adalah cross platform ya. Nah, salah satu cross platform yang mungkin cukup terkenal adalah Flutter ya. Kenapa Flutter ya? Mungkin jawabannya ada di sini ya. Jelas karena Flutter dibuat by Google ya. Jadi Anda mungkin masih ingat ya bahwa Android itu yang buat Google ya. Ingat ya, Android itu yang bikin Google ya. Tetapi kenapa Google mengeluarkan lagi Flutter ya? Nah, di sini pasti ada beberapa pertimbangan ya. Nah, salah satu yang mungkin saya lihat dikejar sama Google adalah Google memang pengen mengejar cross platform ya. Jadi ibaratnya Google dengan satu coding, jadi di sini nanti kita bisa menghasilkan beberapa aplikasi dalam berbagai platform ya. Kita bisa menghasilkan Android sekaligus nanti bisa menghasilkan yang versi iOS ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini made by Google ya, jelas ya. Flutter is Google UI toolkit ya for building beautiful natively. Jadi memang sifatnya native ya, natively compiled. Jadi tercompile sebagai aplikasi natif. Kemudian di sini memang kita lihat sebenarnya awal untuk mobile, tapi ke depan dia bisa untuk banyak hal ya. Bisa untuk mobile, web, desktop, bahkan untuk embedded ya, embedded device from single code base. Nah, ini yang menarik. Jadi dari satu code base kita bisa running, bisa kembangkan untuk berbagai platform ya, entah platform mobile, web, desktop, embed ya. Versi mobilenya pun bisa banyak ya, bisa untuk Android, bisa untuk iOS dan seterusnya ya. Oke, nah jadi platform Flutter ini adalah platform yang dibuat Google untuk membuat native mobile application ya, dan dia bisa untuk Android dan iOS, dapat dikembangkan. Nah, ini kelebihannya tanpa harus menggunakan Android Studio maupun Xcode ya. Nanti dijelaskan pas bagian instalasi ya. Jadi kita mengembangkannya tanpa menggunakan Android Studio, dalam artian sebenarnya mungkin Android Studio kepakai tetapi tidak di open ya, tidak dibuka ya. Mungkin kita hanya menggunakan SDK-nya saja ya, SDK yang ada di Android Studio, tapi Android Studio-nya nggak di open ya. Oke, nah bahasa yang digunakan adalah Dart programming. Kenapa Dart? Mungkin pasti Google punya pertimbangan kan. Dan Dart ini mirip dengan C++ dan Java ya, karena bahasanya unik ya. Bahasanya menurut saya mirip C tetapi disimplifikasi ya, disimplifikasi dengan sederhana sehingga para pengguna programming Dart itu merasa lebih enak ya menggunakan Dart ini ya. Oke. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah dengan Flutter ini diharapkan bisa membuat aplikasi dengan cepat dan memiliki widget ya. Jadi bahasanya memang widget ya, native widget untuk membuat ini bahasa jargon mereka adalah UI yang ekspresif dan yang fleksibel ya. Oke, nanti silahkan dibuktikan sendiri ya. Oke, nah jadi ini beberapa hal yang menjadi kelebihan ya dari sebuah Flutter ya. Yang jelas open source ya, open source framework. Kemudian ini diklaim lebih cepat ya, faster ya development cycle, karena mungkin nanti bisa di-compare dengan yang versi Android. Kalau kita nge-compile ini kompilasinya paling tidak sampai 30 detik ya, hanya kurang dari 30 detik untuk first compilation ya. Untuk first full compilation memang agak lama, tetapi nanti yang setelah misalnya kita udah pernah kompilasi, biasanya nanti agak lebih cepat ya. Oke, nah salah satu fitur yang menarik
ini adalah kemampuan untuk hot reload dan hot restart. Jadi sebenarnya nanti akan dijelaskan lagi di bagian ini. Nah ini ya, super produktif ya, memiliki kemampuan hot reload dan hot restart. Karena apa? Karena kalau kita mengembangkan mobile, aplikasi mobile dibanding dengan web, karena aplikasi ini kan tipe aplikasi yang dikompil dulu ya. Dikompil itu artinya dirubah dulu dari source code menjadi sebuah bentuk tertentu ya, executable ya. Executable-nya bisa jar, bisa yang lain ya, atau mungkin bentuknya si Android ya. Nah, karena proses mengkompil ini kadang-kadang yang dianggap terlalu lama ya, terlalu lama. Nah, beda kalau Anda mengembangkan kalau coding di web kayak di PHP, kayak di JavaScript dan seterusnya, itu biasanya mereka tanpa compile ya, tanpa compile artinya ketika kita simpan kodenya langsung di-run bisa ya. Nah ini bedanya ya, beda tipe-tipe pemrogramannya seperti ini harus di-compile dulu. Nah bagaimana mereka menyiasatinya, menyiasati kendala seperti ini karena nunggu compile, mereka mengusulkan atau membuat sebuah fitur yang namanya ini ya, hot reload dan hot restart ya. Nah ini salah satu kemampuan. Jadi ketika aplikasi itu sudah keren, sudah di-run, sudah di-compile, sebenarnya kita masih diizinkan mengubah kode-kode ya, mengubah kode-kode. Misalnya oh ternyata tadi ada salah judul atau salah label, harusnya aplikasi pertama jadi kita rubah aplikasi saya. Nah, tanpa kita harus mengcompile ulang, kita hanya pencet satu tombol R, hot reload R. Nah otomatis nanti dia akan lebih cepat ya daripada kita harus compile dari depan. Maka di sini dibilang lebih cepat ya katanya ya, untuk yang versi tipe mengembangkan mobile yang menggunakan versi compiler ya. Jadi di compile dulu. Oke. Kemudian di sini is to learn and code sharing ya. Jadi mungkin karena basicnya kan udah Java dan C++, dan mungkin di sini adalah OOP ya. OOP itu Object Oriented Programming. Jadi mungkin bagi yang sudah terbiasa dengan tipe seperti ini rasanya akan lebih mudah dipahami ya. Oke, kemudian UI desainnya pun lebih mudah ya. Nah, kemudian nomor 5 adalah basicnya adalah widget ya. Jadi Flutter ini adalah widget. Nanti mungkin di video selanjutnya akan dijelaskan ya apa itu widget dan bagaimana kita menggunakan widget. Nah, ini kita akan diklaim ya, kita akan dengan lebih mudah mengembangkan aplikasi, lebih mudah dan cepat ya, karena widget itu kayak komponen-komponen gitu ya. Kalau kita punya sepeda, oh tinggal masang roda, tinggal masang saddle, tinggal masang rangka, jadilah sebuah sepeda ya. Nah kurang lebih sama seperti ini ya. Kalau saya pengen bikin sebuah tampilan seperti ini, oh saya ada button, saya ada text input, nanti ada apa lagi, nah itu tinggal dipakai-pakai aja ya, tinggal ditaruh-taruh, diletakkan, nah tinggal digabungkan ya. Oke. Yang keenam di sini ada community support. Nah dukungan komunitasnya cukup besar. Jadi meskipun ini usianya lebih baru ya dibandingkan React Native ya, tapi ini komunitasnya growing sangat cepat ya, nanti akan saya tunjukkan di setelah ini ya. Oke, nah beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh Flutter ini udah banyak ya. Flutter ini, ada eBay, ada Stadia, ada Google Play dan seterusnya ya. Dan mungkin ini ada beberapa fitur ya, beberapa fitur dari Flutter, cross platform, kemudian easy access to native ya. Jadi kalau kita pengen menggunakan semacam kamera, GPS, kemudian sensor gyro, sensor yang ada di handphone, itu diklaim lebih mudah ya menggunakan natifnya ya. Beda dengan yang kalau hybrid yang pengembangan mobile hybrid itu mungkin lebih rumit ya. Kemudian codingnya diklaim lebih minimal ya, banding kalau saya bandingkan dibanding yang versi pendahulunya itu Java-nya sendiri ya. Kalau di Java memang codingnya agak lebih panjang ya. Kemudian fast development tadi sudah dijelaskan fastnya kenapa bisa, karena ya tadi ya codingnya lebih cepat, ada toolsnya, kemudian mengcompile-nya juga jauh lebih cepat dibandingkan yang ya kalau kita compare dengan versi pendahulunya yang versi Java native-nya ya. Hot reload dan hot restart tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Nah kemudian ini penting juga, mungkin saya jelaskan sebentar bahwa Flutter ini menggunakan Skia Engine ya, yang digunakan untuk membangun Chrome browser dan Android ya. Jadi engine ini yang menjadi kelebihan Flutter ya. Jadi dia ini yang mungkin jadi kelebihan Flutter dibanding beberapa yang lain. Jadi komponen-komponennya itu bisa dirender dengan 60 frame per second. Artinya apa? Artinya kalau saya punya widget atau punya tombol, itu animasinya bisa halus banget ya. Misalnya nanti kalau tombolnya mau diklik, nanti mau dianimasikan apa, atau misalnya kita bikin menu,
menunya pengen dianimasikan. Nah, salah satu kelebihan Flutter ini ya, dia punya kemampuan render 60 frame per second, jadi sangat halus sekali ya. Dan ini karena nanti didukung juga dengan konsep material desainnya dari Google ya, bagus seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga dibilang bahwa Flutter itu menggunakan library widget sendiri untuk menampilkan UI-nya. Jadi UI-nya itu punya library sendiri ya. Jadi meskipun natif, tapi natifnya nggak natif yang ngikut OS ya. Mungkin ini agak sedikit sulit saya jelaskan ya. Tapi nanti kalau Anda udah mulai paham, kira-kira mungkin udah ngerti ya kurang lebih UI bawaan library sendiri itu seperti apa. Mungkin nanti Anda akan merasa sendiri ya. Nah, dengan cara ini di sini akan menghasilkan UI yang istilahnya flawless ya, mulus serta halus, dan itu akan mengenerasi tampilan baik di versi OS manapun. Jadi kalau kita tahu ya Android itu ada versi-versinya ya, versi 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dengan mekanisme UI yang punyanya library sendiri, nanti mau di 9 sama 11 ya nggak jauh berbeda ya tampilannya ya. Beda dengan kalau kita ngembangkan di Android natif, kadang-kadang mungkin sedikit berbeda. Kadang-kadang memang button yang di OS anggap 7 ya, rada jauh ya, OS 7 atau OS 6 dengan button yang versi 11 itu beda tampilannya. Ya karena memang buttonnya itu bawaan si OS-nya ya, bawaan dari operating systemnya ya. Nah, beda dengan kalau di Flutter ini udah bawaan widgetnya sendiri ya. Jadi diharapkan lebih konsisten ya. Oke. Jadi hal ini membuat aplikasi akan terlihat sama baik pada versi baru maupun yang versi 4 ya. Nah, ini frameworknya kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti bisa Anda lihat kita menggunakan sekia, dart, dan teks ya. Oke, nah kalau kita lihat trennya Anda lihat Flutter ini ya memang awalnya kalah ya, tapi lama-kelamaan makin naik ya dibandingkan dengan React Native dan Ionic ya. React Native lahir lebih dulu. Nah, ini perbandingannya ya, Google Trends. Kemudian ini juga sama ya perbandingannya, karena React Native lahir duluan, dia lebih cepat. Tapi kalau ini Flutter lahirnya lebih muda, tapi dia juga growingnya lebih cepat ya. Oke. Nah, kemudian ini juga unik secara performa. Jadi ini ada yang membandingkan ya, ada yang membandingkan menggunakan dua algoritma, di mana algoritma ini yang Gauss Legend lebih memori, yang Borwein lebih CPU. Jadi pengen lihat penggunaan CPU dan memorinya ya. Nah, Anda lihat ternyata Flutter sama React Native agak jauh ya bagusan Flutter, dan uniknya juga Flutter sama versi versi originnya, versi aslinya ini nggak beda jauh ya. Dengan Kotlin pun juga nggak beda jauh. Jadi sebenarnya Flutter ini menurut saya lebih menjanjikan ya, lebih bagus dan lebih menjanjikan, dan versioningnya nggak jauh beda dengan versi kalau kita kembangkan dengan Java Native ya. Oke ya, saya rasa cukup dulu ini pengantar. Nah, nanti di sesi video selanjutnya kita akan coba belajar menginstal menggunakan Flutter, dan Anda akan mencoba bagaimana mengembangkan Flutter ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.